Penutupan akses jalan menuju pesantren Darul Istiqomah, Macopa, Kabupaten Maros masih terus berlangsung hingga Jumat 3 April 2026 siang. Pantauan langsung Tribun Timur di lokasi sejumlah petugas keamanan tampak berjaga di pos pintu masuk pesantren. Setiap pengendara yang hendak melintas diberhentikan dan diinterogasi, hanya yang mendapat izin yang diperbolehkan masuk. Sementara itu, belasan personel Polres Maros terlihat masih bersiaga di depan gerbang pesantren untuk mengantisipasi situasi yang semakin memanas. Penutupan jalan berlangsung sejak pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah pada Kamis 2 April 2026 kemarin. Polemik ini berdampak besar pada persiapan resepsi pernikahan cucu Kiai dan Putri Sekda Maros yang dijadwalkan pada 5 April mendatang. Pihak penyelenggara bahkan telah menyebarkan sedikitnya 2.000 undangan tamu. Sebanyak 11 mobil vendor yang membawa bahan dekorasi terpaksa putar balik setelah tidak diizinkan masuk ke lokasi acara. Padahal seluruh perlengkapan telah disiapkan untuk kebutuhan pesta. Para vendor sempat bertahan menunggu hingga sekitar 15 jam. Namun hingga pukul 2 dini hari akses jalan tetap diblokir oleh pihak pengelola pesantren, sehingga mereka akhirnya memilih kembali tanpa menyelesaikan pekerjaan. Ketua Panitia Pernikahan Muinul Haq menyayangkan tindakan penutupan jalan tersebut. Ia menegaskan pihaknya telah mengantongi izin keramaian sebelum pelaksanaan acara. Ia juga mempertanyakan dasar hukum pihak yayasan yang menutup akses tersebut. Salah satu warga, Ilham Mustafa, 46 tahun, mengaku kondisi yang berlangsung saat ini membuat warga merasa tidak lagi nyaman tinggal di lingkungan tersebut. Ia mencontohkan warga kini harus meminta izin hanya untuk memperbaiki rumah. Proses itu dinilai menyulitkan karena tidak semua pembangunan dilakukan sekaligus. Ia menjelaskan aturan tersebut berbeda dengan sekadar pelaporan. Namun kewajiban meminta izin dianggap sudah tidak relevan bagi warga yang telah lama menetap. Ia juga menyinggung adanya kewajiban pemasangan pelang di rumah warga yang menjadi salah satu pemicu persoalan. Dalam pelang tersebut tertulis, "Kami warga pesantren, bukan warisan dan tidak diperjualbelikan." Ilham menyebut penutupan akses jalan ini telah berlangsung cukup lama, bahkan dirasakan warga sejak sekitar 1 tahun terakhir. Pada awal penerapan, warga yang menolak pemasangan pelang disebut diperlakukan seperti tamu. Bahkan diwajibkan mengisi buku tamu saat keluar masuk kawasan. Padahal kata dia jalur tersebut merupakan jalan umum berdasarkan keputusan pemerintah tahun 2014. Ia bahkan mengaku pernah kesulitan saat membeli material bangunan. Karena tidak mendapat izin, ia harus mengangkut sendiri bahan bangunan menggunakan mobil pribadi. Upaya meminta izin pun disebut berbelit. Warga harus mencatat seluruh kebutuhan material, namun prosesnya tidak langsung diputuskan oleh pihak berwenang. Ilham juga menyoroti sikap pemerintah yang dinilai belum memberikan solusi konkret. Meskipun persoalan ini sempat dibahas dalam rapat dengar pendapat atau RDP di DPRD Maros. Ia memperkirakan dampak penutupan jalan ini dirasakan ribuan orang, termasuk warga di luar kawasan yang biasa menggunakan jalur tersebut sebagai akses utama. Ilham menyebut hingga kini belum ada bukti jelas yang ditunjukkan kepada warga terkait jalan tersebut merupakan milik pribadi pihak pesantren. Ia juga menyoroti kejadian terbaru terkait terhambatnya persiapan acara pernikahan akibat penutupan jalan. Ia sangat menyayangkan adanya dugaan keterlibatan santri dalam aksi penutupan akses tersebut. Namun, ia menilai aparat kepolisian belum mengambil langkah tegas di lapangan. Diketahui jalan yang ditutup merupakan akses umum yang telah ditetapkan melalui surat keputusan pemerintah Kabupaten Maros sejak tahun 2014. Bahkan perbaikan jalan tersebut bersumber dari APBD yang berarti diperuntukkan bagi kepentingan publik. Penutupan ini dinilai semakin bermasalah karena di dalam kawasan tersebut terdapat lebih dari 2.000 warga, serta sejumlah sekolah umum yang bergantung pada akses jalan tersebut. Hingga kini belum ada keterangan dari pihak yang menutup akses jalan, sementara penutupan jalan masih terus berlangsung di lokasi. Guys, ini toh mirisnya seperti ini. Kita sama berkumpul di sini, dihalangi oleh apa? Tabe. Ini. Ini kodong ini santri, senter ki dulu, bantu dulu senter ki. Ini kodong ini santri tidur nih kodong. Ini kasihan anaknya orang disuruh pergi belajar sama mamanya tapi disuruh pergi demo sama ustaznya di sini. Disuruh jadi garda terdepan dari kita semua yang menuntut hak di sini. Dia kodong disimpan paling depan, kasihan sekali. Ya Allah, subhanallah. Zalim kalian, zalim. Kalau kau tidak satu orang saja sini bicara supaya kita dengar apa perlawananmu. Tadi seru. Tunggu.
Khusus untuk mereka. Ada KSN mengadang jalan. Ada. Ini Pak. Mana? Ya, sini, nah saya laporkan. Ini. Siapa namanya itu? ASN-nya Pak Bupati, ini guru, ini P3K ini di Tandra Lili. Dia Siapa nama? yang selalu intimidasi. Siapa kami namanya? semua. Siapa namanya? Sukron. Oh, Sukron. Iya, dia mantan Oh, ASN ini. marketing di Visia dan sekarang dia yang tutup jalanannya Visia. Tidak tahu diri banget. Dia dulu bawahannya bosku. Nah, dia jadi marketing, dia mau tutup wargana rumah orang. Baru Oh, dia tutup ASN ini. jalan orang. Oh, ASN. Sini, atensi PNS, Pak Bupati. ASN, Sukron, Maros. Perwakilan warga Ki, seperti apa sih kondisi di pesantren yang jalannya ditutup itu? Ini kami berbicara dari sudut pandang warga, sebagai warga di dalam, artinya kami memang sudah merasa sudah tidak nyaman lagi berada di dalam pondok pesantren. Salah satu contohnya yang begitu kami rasakan itu ketika kami ingin membangun rumah, bukan membangun ya, memperbaiki lah. Nah ini kami harus meminta izin. Nah ini kan hal yang menurut kami itu sudah tidak relevan lagi dengan adanya pendirian di dalam, karena bagaimana kami mau meminta izin, nah, sementara kami kan membangun, kebanyakan warga membangun itu tidak langsung membangun ya, mungkin hari ini ada duit beli lagi. Nah ada beberapa aturan yang mereka jalankan, ini minta izin bukan melapor ya. Jadi ketika kita minta izin, dikasih izin, ya baru masuk. Kalau sekedar melapor, ya mungkin tidak ada masalah. Dan hal itu kami sebagai warga tidak pernah menentang untuk aturan-aturan itu. Itu tidak pernah. Kalau selama aturan itu memang sekedar melapor. Aturan itu dibuat misalnya ketika ada warga, itu harapan kami, ketika ada warga yang tidak jelas mau membangun dan dipersulit itu wajar. Tapi kalau macam kami ini yang sudah tidak boleh dikata besar di situ, mereka tahu persis orang tua kami di situ, apalagi sebagai orang tua kami juga di situ sebagai salah satu donatur dulu. Nah, ketika kami dipersulit di sini, kami menarik kesimpulan bahwa adanya kami dipersulit seperti itu karena rumah kami tidak mau ditempeli plan. Itu yang kami rasakan. Karena kenapa kami tidak mau ditempeli plan itu? Ada tiga di situ narasi yang kami anggap itu sangat melukai. Satu, kami warga pesantren, itu oke, karena memang kami warga pesantren. Kami sudah hijrah ke pesantren dari tahun sekian, bahkan dari kecil kami sudah di sini. Itu tidak bisa dipungkiri, dan kami tidak masalah. Ketika cuma pelan itu ditempeli kami warga pesantren, oke. Tapi yang jadi permasalahan di sini, ketika kami harus mengiyakan bahwa itu bukan warisan. Dan tidak boleh diperjualbelikan. Oke, kalau tidak boleh diperjualbelikan kami terima, karena kami memang tidak mau jual. Tapi kalau bukan warisan, artinya saya menganggap bahwa ini sudah bentuk intimidasi. Itu bukan warisan. Sementara saya tinggal di situ sampai detik ini karena warisan. Kan begitu. Nah, itulah sehingga kami merasa bahwa di situ
kami sudah merasa diintimidasi dengan adanya kejadian semalam. Itu salah satu sudah betul-betul sudah klimaks kalau kami anggap. Oke, kalau mereka bermasalah atau seperti apapun, semua permasalahan itu bisa dibicarakan sebagai orang pesantren, kan harusnya seperti itu. Nah, ini malah tidak peduli lagi dengan kemacetan, mengganggu lalu lintas, bahkan orang yang tidak bersentuhan langsung dengan problem ini kena dampaknya. Pak, sudah berapa lama? Ya, Penutupan itu sudah berapa lama, Pak? sudah lama, kalau tidak salah sudah sekitar 1 tahun yang kami rasakan ini. Nah, ada lagi yang kami rasakan kemarin waktu awal-awal penutupan itu, yang tidak mau menerima rumahnya ditempel itu seakan-akan dianggap tamu. Nah, ini yang sangat meresahkan. Jadi harus mengisi buku tamu ya Pak? Iya. Pak, kalau status tanah, kalau status jalan itu sendiri, Pak, sejauh ini? Setahu saya, kita kalau masalah status jalan kan sudah jelas ada dari pemerintahan bahwa itu jalan umum. Bukan berarti kami mau memperjuangkan itu dikatakan jalan umum. Ini kan artinya ini jelas. Ini dari pemerintah dan tidak bisa dibantah. Ada 3 poin di sini, bahwa jalan masuk dari Jalan Poros Makassar Maros kilometer 25 ke Pondok Pesantren Darul Istiqamah lingkungan Sambotara, Kelurahan Bonto, Kecamatan Mande adalah merupakan jalan untuk umum. Ini kan jelas. Tapi dipelintir lagi bahwa kami memperjuangkan bahwa itu jalan umum supaya orang bebas masuk merokok, orang bebas masuk tidak pakai kerudung. Bukan itu maksudnya. Maksudnya kami di sini jalan umum, bahwa jangan menganggap bahwa itu jalanmu, sehingga mempersulit walaupun bahan bangunan. Saya sedikit kasih ini. Saya pernah beli pasir karena toko bangunan tidak ada lagi yang melayani kami kalau tidak ada surat. Itu saya isi pakai mobil pribadi saya. Di skop naik, dihitung kubiknya di rumah, sampai di rumah kita skop lagi turun. Ini saya merasa sudah disolimi. Itu bentuk kesoliman yang nyata. Nah, disuruh tidak dipersulit. Terus saya sudah pernah meminta izin ya, tidak digubris. Saya telepon tidak diangkat, karena buat apa saya ke kantor di situ ketika kita disuruh tulis semua apa bahan bangunan yang harus masuk ke dalam, ditulis semua. Oke, setelah ditulis, ini dikirim ke seseorang yang ternyata setelah dikirim itu bukan juga dia pengambil keputusan, dikirim lagi ke arti mempersulit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.